Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan soal jawaban UTS yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin, SESM. Perkenalkan, nama saya Ulan dengan NIM 1910417051. Saya kelas F, jurusan manajemen semester 5. Adapun jawaban yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik konsumen. Jawab, perilaku konsumen adalah proses aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, dan penggunaan serta pengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kemudian, kepribadian konsumen adalah kepribadian manusia, bawaan pribadi, turunan atas dasar perilaku individu dan karakteristik fisik dan keyakinan. Kemudian karakteristik konsumen merupakan suatu produk yang dijual itu berbeda dan dicari pandangan yang berbeda. Inilah yang mereka memenuhi kebutuhan. Apakah yang akan membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan atau hanya melihat untuk membandingkan produk yang jasa yang sejenis. Kemudian soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori yang berkaitan yang melibatkan konsumen atau implement dan presensi konsumen yang Anda ketahui. Keterlibatan adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarah proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Contoh presensi konsumen adalah pembelian tas akan membeli suatu produk serta menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk berkunjung ke beberapa toko. Soal yang ketiga, coba saudara jelaskan dengan contoh high implement dan low implement konsumen dalam pembelian produk. Jawab, keterlibatan produk terdiri dari dua macam, yaitu high implement dan low implement. Pada high implement, konsumen akan membeli motivasi lebih besar untuk memperhatikan, memahami, dan mengelaborasi informasi tentang pembelian. Contohnya itu pembelian TV dan telepon cerdas. Yaitu ada namanya low implement adalah motivasi yang lebih rendah. Adapun contoh low implement yaitu pembelian garam dan pembelian air minum dalam kemasan. Soal yang keempat, jelaskan melalui contoh bagaimana presensi terhadap suatu produk memenuhi keputusan dan pembelian suatu produk. Contoh, iklan sampo di mana iklan tersebut menawarkan sebuah produk sampo yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rambut dan membuat rambut menjadi sehat dan lembut. Dari iklan produk tersebut membuat tertarik si konsumen dengan penawaran produk yang membuat konsumen ingin membeli setelah melihat iklan tersebut. Terkadang dalam iklan yang ditawarkan berbagai tanggapan mengenai produk tersebut seperti apakah hasilnya sesuai dengan apa yang diiklankan. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan gaya konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya konsumen dalam pembelian suatu produk. Gaya konsumen adalah gaya kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman dan keinginan seorang untuk mengubah gaya pembelian tersebut. Pengaruh gaya konsumen ini yaitu sikap konsumen terhadap pelaku pembelian secara umum bergantung pada keterlibatan konsumen. Pembelian keterlibatan yang tinggi dari konsumen pembelian akan dipengaruhi oleh tingkat hubungan dan kepercayaan terhadap merek ketika konsumen mempunyai kepercayaan. Contoh, kaum wanita memang memiliki gaya hidup dan sikap positif terhadap kosmetik. Hal ini dikarenakan gaya hidup yang sikap kaum wanita mengandalkan naluri dan emosi dalam memilih suatu produk yang tinggi terhadap suatu merek. Maka ini sangat terlibat dan sangat efektif dalam keputusan pembelian merek produk kosmetik saat sudah banyak yang beredar dari kita temui di pasaran melalui produk lokal hingga produk kosmetik dari mancanegara. Soal yang keenam, coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan sikap dan perilaku konsumen dan berikan contoh. Keyakinan atau kepercayaan suatu sikap dituntut oleh manusia saat ini, merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya lebih mempercayai dan kebenaran. Contohnya memberi tanggapan jawaban pekerjaan kepada karyawan baru.
Gaya hidup merupakan kombinasi dari totalitas cara, tata, kebiasaan, pilihan subjek-objek yang mendukung dalam melaksanakan oleh sistem ataupun sistem kepercayaan tertentu. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seorang dan akhirnya menentukan pola konsumen seorang. Contoh gaya hidup lebih menggambarkan perilaku seorang, yaitu bagaimana menggunakan uang dan memanfaatkannya yang dimilikinya. Sikap adalah ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek, apakah yang disukai atau tidak dia sukai, yang menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dari manfaat konsumen. Contohnya adalah orang-orang tinggal di daerah di mana terdapat pabrik dengan pabrik operasional yang merugikan lingkungan di tempat tinggal mereka. Kemungkinan mereka tidak akan membeli atau mengonsumsi barang serta jasa yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Soal yang ketujuh, coba saudara tonton 3 iklan TV. Sebutkan 3 iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan dengan menggunakan presensi, kepercayaan, sikap, perilaku konsumen. Pertama, iklan Rinso, yaitu sabun cuci tangan yang mampu membersihkan baju bersih secara total, tampak mudah, dan Rinso memiliki keunggulan dengan kepercayaan lebih tahan lama yang selain dapat melembutkan tangan. Kemungkinan dari iklan tersebut saya ingin membelinya. Kemudian Samsung Galaxy S5, yaitu kamera yang berubah dengan sebutan cahaya seperti itu dari kepercayaan terang hingga cahaya rendah yang mengubah momen dead mode lebih lambat secara radikal. Kamera yang menjadikan kamu dan menjadikan kamu yang sebenarnya. Dari iklan, perusahaan Samsung menawarkan produk ponsel pintar yang terbaru tersebut. Salah satunya ialah fitur kameranya. Kemungkinan dari iklan tersebut kita bisa ingin membeli produk tersebut karena iklannya sangat bagus dan dari produk yang ditawarkannya. Kemudian iklan minuman Sprite ini mengajak suatu produk minuman bersoda yang bernama Sprite yang memiliki slogan terbaru yang ini menawarkan iklan mampu menyegarkan tubuh dan menghilangkan haus lebih cepat setelah beraktivitas. Mungkin dari iklan Sprite tersebut kita ingin membelinya. Soal yang 8, coba Anda tunjukkan satu iklan ketiga orang teman Anda tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan mereka bagaimana preferensi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanyakan mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklan tersebut dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut dan minat alasan mereka jika berminat untuk membeli atau tidak berminat untuk membeli. Setelah Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Dari rangkuman tanya jawab antara 3 orang tersebut, dapat saya simpulkan bahwa sebagian dari mereka ingin membeli produk tersebut karena iklan tersebut sangat meyakinkan mereka dan menimbulkan kepercayaan hati mereka untuk membeli produk tersebut. Soal yang ke-9, apa yang diusulkan oleh Daniel Kahneman mengenai fungsi dari sikap konsumen? Mengenai fungsi dan sikap konsumen, jawab, Daniel Kahneman mengusulkan bahwa fungsi dari sikap konsumen yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Soal yang ke-10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen? Sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki mengenai berbagai produk dan jenis pengetahuan lainnya berkaitan dengan jasa produk tentang informasi yang menghubungkan dengan konsumen. Jenis-jenis pengetahuan konsumen yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Soal yang 11, coba saudara sebutkan 5 barang yang di rumah yang melibatkan hip implement dalam pembelian dan jelaskan mengapa pembelian barang tersebut dengan hip implement. Pertama, kipas angin. Kamera sebelum membeli mencari informasi berbagai sumber seperti iklan TV, toko elektronik yang ada, mencari informasi melalui internet tentang produk yang dilaku pasaran. Lalu teman-teman seperti paham dengan yang sudah memakai salah satunya produk kita inginkan. Manfaat kipas angin yaitu untuk mendinginkan dan mendinginkan ruangan dan mengatasi gangguan panas saat tidur.
TV, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber seperti iklan-iklan di media massa. Manfaat dari TV yaitu sebagai media hiburan di rumah dan sebagai media hiburan di rumah yang dapat mendidik dan edukasi. Kemudian telepon, yaitu sebuah pembelian kita pasti mencari informasi melalui iklan-iklan di media massa dan media lainnya. Manfaat telepon yaitu untuk memudahkan berkomunikasi dari jarak jauh. Kemudian meja makan yaitu untuk kita memudahkan kita makan. Biasanya saya mencari informasi di media massa, ada TV dan handphone. Kemudian gorden yaitu untuk menutupi ventilasi tingkap yang ada di ruangan, mengurangi pencahayaan dari luar. Biasanya saya mencari informasi dari internet seperti Shopee ataupun sebagai aplikasi pendukung lainnya. Soal yang ke-12, generasi Z adalah generasi lahir sekitar tahun 1997 sampai tahun 1920-an. Generasi dari generasi Z ada generasi yang masih muda yang tidak pernah mendapatkan kehidupan tanpa teknologi sehingga terkadang disebut generasi Z ini sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana pelaku generasi Z dalam membeli suatu produk jika bagaimana mengambil peluang dari generasi Z ini. Jawab, dari pembahasan saya dapat mencerna bahwa generasi Z adalah generasi yang modern, di mana semua sudah melalui media digital, yang dimana kita dapat memasarkan suatu produk melalui handphone seperti berjualan online, makanan, dan berbagai jenis produk lainnya. Maka dari generasi ini kita lebih dituntut untuk bisa bermain internet lebih luas lagi, sehingga pemasaran kita lebih mudah lagi. Soal yang ke-13, nilai mengarah seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budaya. Nilai akan mempengaruhi sikap seorang, yang kemungkinan sikap akan mempengaruhi perilaku seorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dari perusahaan dari asumsinya. Jawab, yaitu contoh perubahan perilaku konsumen dari masa pandemi, yaitu suatu tendensi suplai makanan yang ludes dari berbagai jam. Kemudian, orang akan cenderung menahan untuk mengonsumsi produk komplementer seperti paket liburan, handphone ataupun barang-barang lainnya. Soal yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS pelaku konsumen. Jawab, tugas yang saya kerjakan sebelum UTS yaitu mengidentifikasi peralatannya dalam rumah, apakah termasuk dalam IHIK implement atau law implement. Sekian dari paparan jawaban UTS dari saya. Apabila ada tutur kata ataupun jawaban yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.